Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah ini benar dengan Kak Riyadul Jannah? Benar, Bu. Ya, bagaimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Sekarang ini sedang sibuk apa Kak Riyadul? Akhir ini saya sibuk kuliah, Bu. Iya. Iya ya, sekarang tuh kuliahnya masih online apa sudah ke kampus? Masih online, Bu. Saya juga nggak tahu ya, dari pihak kampusnya memang ada yang offline, ada yang online. Tapi saya lihat dari kampus-kampus yang lain banyak yang offline juga sih. Iya, iya. Bagaimana nih Kak Riyadul? Ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau dibahas di sesi konseling? Ya, Bu, ada yang saya ingin sampaikan. Ini, Bu, saya itu punya masalah susahnya ingin belajar. Nah, ketika ada rasa ingin belajar tuh selalu ada timbul rasa malas kayak gitu, Bu. Oh iya. Bisa lebih dijelaskan kembali, Kak Riyadul, seperti apa rasa malas ketika ingin belajarnya itu? Kayak jadi gini, Bu, misalkan ada tugas nih dari salah satu dosen. Dikasih dosennya itu ngasih tugas tuh batas waktunya kadang-kadang terlalu cepat, sedangkan tugas yang diberikan itu sangat sulit. Alhasil saya pribadi kayak males males buat mengerjakannya karena kan belum lagi nyari kayak sumber-sumbernya dari mana kayak gitu, Bu. Jadi permasalahan Kak Riyadul ini kenapa susah ketika ingin belajar atau malas ketika ingin belajar itu karena waktu pengerjaan tugasnya yang terlalu cepat dan susahnya mencari sumber-sumber untuk pembelajaran seperti itu. Iya, seperti itu. Nah, kira-kira selain itu ada lagi faktor-faktor lain yang menyebabkan Karyadul itu merasa malas ketika ingin mengerjakan tugas atau belajar? Ada, Bu, kayak seperti misalnya sinyal saya kurang stabil, eh, mati lampu yang kayak gitulah. Terus terkadang juga susah masuk kayak room Zoom atau Google Meet-nya itu suka susah, yang mengakibatkan sayanya tidak masuk, kayak gitu. Ya, iya ya karena sekarang itu pembelajaran melalui media online, jadi eh, kita itu harus bisa meminimalisir bagaimana agar kita bisa mengikuti pembelajaran itu. Nah, kira-kira apa sih seperti apa strategi Kak Riyadul agar tetap bisa mengikuti pembelajaran atau perkuliahan secara online meskipun nih dalam keterbatasan yang dialami oleh Kak Riyadul itu apa? Eh, Kalau pribadi menurut saya kayak gini, misalkan kalau sinyalnya kurang stabil atau kayak kayak gitu, saya bisa kayak misalkan kalau dalam diri saya, oh iya ya saya itu ingin belajarnya benar-benar nih, eee, saya bisa kayak mencari sinyal kemana saja gitu. Tapi sih, eee, dikarenakannya, Bu, di daerah saya itu kesulitan untuk mendapatkan sinyal dan kebanyakan juga, PLN PLN itu suka mati lampu kayak gitu. Kalau misalkan sebenarnya ada juga ya kayak, area WiFi di Telkom gitu. Tapi kan dari jarak rumah dari saya ke sana itu sangat jauh, belum juga kayak misalkan, ada kendala lain seperti hujan, kayak gitu. Oh iya iya, saya bisa paham ya, saya juga bisa merasakan bagaimana posisi Karyadul ketika tidak bisa mengikuti perkuliahan karena saya juga pernah mengalami seperti itu Kak, sama susah masuk ke Room Zoom atau Google Meet itu sama saya juga. Nah, untuk itu kita itu harus bisa memiliki atau meminimalisir hal-hal yang akan terjadi gitu. Jadi kita itu sebelumnya harus bisa persiapan di mana tempat kita untuk belajar agar sinyalnya itu tetap kuat seperti itu. Nah, mungkin ada lagi Kak Yadul yang ingin disampaikan
terkait permasalahan Karyadul itu tadi yang susah atau malas ketika mengerjakan tugas-tugas. Saya kayak ingin minta, Bagaimana? saya kayak ingin meminta solusinya, Bu. Bagaimana ya cara menghilangkan rasa malas belajar terhadap diri saya sendiri seperti itu. Oh, iya ya. Jadi kita itu di sini kan konseling ya, jadi kita sama-sama cari solusinya bagaimana permasalahan Karyadul ini cepat teratasi. Nah, mungkin saran saya ya, Karyadul itu bisa lebih memotivasi diri lagi untuk bisa lebih semangat ketika belajar. Kan belajar juga kan buat kita sendiri ya, untuk masa depan begitu. Jadi kita itu harus benar-benar memiliki semangat ketika kita sedang belajar, ketika kita sedang mengerjakan tugas. Jadi kita itu harus bisa termotivasi begitu, melihat orang-orang yang sukses di sana gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa juga mengikuti jejak mereka yang sukses seperti itu mungkin Kak Dedul. Nah, menurut Kak Dedul sendiri bagaimana? Betul hal yang Ibu sampaikan berikut itu, tapi dalam diri saya meskipun saya ini pengen nih kayak belajar sungguh-sungguh gitu, tapi masih aja ada rasa, oh iya ya nanti aja ngerjainnya, nanti aja ngerjainnya. Itu bagaimana ya Bu? Oh, jadi ketika kita ada rasa ingin menunda-nunda tugas seperti itu, ya kita itu harus segera ini nih, kalau ada tugas yang masuk itu harus langsung dikerjakan supaya nanti ketika ada tugas yang lain itu tugas yang satu ini udah beres gitu, jadi nggak numpuk gitu tugas-tugasnya, jadi nggak capek juga ke kitanya seperti itu. Oh iya, bener saya juga dulu pernah kayak, oh iya ya nanti aja waktunya masih lama, alhasil Hmm. waktunya mau dikumpulin saya mepet tuh kayak Heeh. sehari semalam ngerjain tugas kayak Jadi gitu. SKS ya, sistem kebut semalam. Iya, kayak gitu. Heeh. Jadi nih, apakah Karyadul sudah punya solusi tentang permasalahan Karyadul ini? Bagaimana? Alhamdulillah udah punya Bu, ada sedikit gambaran-gambaran. Bagaimana nih perasaan Karyadul setelah mengungkapkan semua permasalahan yang Karyadul alami ini? Sedikit rasa sedikit agak enakan gitu ya. Terus alhamdulillah juga saya mendapatkan solusi yang sangat luar biasa kayak gitu Bu. Jadi itu mungkin ya, kita itu sebagai pelajar khususnya harus tetap semangat, harus tetap semangat ketika sedang belajar untuk mencapai cita-cita kita juga kan. Kalau kita semangat Ya, belajarnya juga kan orang tua kita pasti akan senang melihat kita sukses ke depannya seperti itu mungkin. Mungkin seperti itu. Ada yang ingin disampaikan lagi, Karyadul? eee, mungkin kalau dari saya pribadi udah Bu, karena alhamdulillah luar biasa gitu ya solusi yang Ibu berikan kepada saya, dan dapat saya simpulkan juga ya kayak gini Bu, kalau misalkan dalam diri saya ini, oh iya ya saya ingin belajar meskipun ada sedikit hambatan, pasti di dalam hambatan itu ada solusinya. Ya, Eee, betul, betul kita sekali. juga harus yakin kalau misalkan, "Ih apaan gitu kayak ngerjain tugasnya nanti-nanti," Mhm. kayak kayak gitu tuh nggak boleh, karena nanti juga rugi kepada diri kita sendiri, kayak gitu. Nah, betul sekali. Jadi dalam sesi konseling ini berarti Karyadul sudah paham ya, apa yang harus Karyadul laksanakan nantinya supaya bisa memperbaiki eee, pribadi Karyadul lagi supaya tidak menjadi malas lagi, supaya termotivasi untuk tetap semangat untuk belajarnya, seperti itu mungkin. Iya, Ya mungkin betul. ada lagi atau sudah cukup? Kalau dari saya pribadi udah cukup Bu, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kalau begitu, saya rasa sesi konseling ini sudah cukup ya, karena Kak Dedo sudah tahu apa yang akan Kak Dedo lakukan nanti. Mungkin itu saja, saya tutup sesi konseling ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah perkataan. Terima kasih Kak Dedo telah berkenan untuk berkonsultasi di Sama-sama sini. Ibu, maaf waktunya.
Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya sudah ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.